Halo, sahabat kucing yang selalu ingin tahu. Selamat datang kembali di Jelajah Pengetahuan kita. Pernahkah Anda melihat sebuah video yang memperlihatkan detik-detik sebuah kapal raksasa yang beratnya bisa mencapai puluhan ribu ton, tiba-tiba dijatuhkan begitu saja ke dalam air dari sisi samping? Pemandangan itu seringkali terlihat sangat mengerikan. Kapal itu miring secara ekstrim, air menyembur dahsyat ke udara, dan untuk sesaat, seolah-olah kapal itu akan terbalik dan tenggelam. Banyak orang yang pertama kali melihatnya akan berpikir, wah, itu pasti kecelakaan. Itu pasti kesalahan fatal. Tapi, tahukah Anda, apa yang terlihat seperti bencana itu sebenarnya adalah sebuah tarian fisika yang telah diperhitungkan dengan sangat presisi. Itu bukan kecelakaan, itu adalah metode yang disebut side launching atau peluncuran ke samping. Hari ini, Kucing Menjelajah akan mengajak Anda menyelami dunia teknik perkapalan yang luar biasa ini. Kita tidak hanya akan melihat apa yang terjadi, tetapi kita akan membongkar mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Kita akan membedah prinsip fisika yang menjaga kapal tetap tegak, mulai dari konsep metacenter yang misterius, hingga kekuatan material baja yang ternyata bisa melentur seperti karet. Kita juga akan melihat sejarah kelam ketika perhitungan ini meleset. Seperti tragedi Prinsipessa Yolanda, siapkan diri Anda, karena kita akan masuk ke dalam detail teknis yang mendalam, namun tetap asik untuk dipahami. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa harus ke samping? Mengapa tidak meluncurkan kapal secara memanjang, bagian haluan atau buritan dulu, seperti yang sering kita lihat pada film-film lama? Jawabannya terletak pada efisiensi ruang dan kondisi geografis. Bayangkan, Anda memiliki galangan kapal di tepi sungai yang tidak terlalu lebar, atau di sebuah kanal sempit. Jika Anda meluncurkan kapal sepanjang 300 meter secara memanjang, kapal itu akan meluncur dengan kecepatan tinggi dan bisa saja menabrak sisi sungai di seberangnya. Itu akan menjadi bencana. Disinilah metode side launching atau peluncuran ke samping menjadi solusi paling efisien. Metode ini memungkinkan galangan kapal dibangun di area yang sempit seperti di sepanjang sungai atau kanal yang sangat relevan dengan kondisi geografis di banyak negara maritim, termasuk Indonesia yang memiliki banyak sungai besar. Dengan meluncurkan kapal ke samping, jarak henti yang dibutuhkan jauh lebih pendek dibandingkan peluncuran memanjang. Kapal masuk ke air, menciptakan hambatan besar di sepanjang lambungnya, dan berhenti dengan cepat. Namun, efisiensi ini datang dengan harga yang mahal, risiko yang jauh lebih tinggi, dan perhitungan fisika yang jauh lebih rumit. Mari kita bayangkan prosesnya. Kapal ini tidak sekadar didorong. Ia diletakkan di atas rangkaian rel peluncur atau slide rail. Rel ini tidak datar, melainkan memiliki kemiringan yang sangat spesifik. Para insinyur menetapkan sudut kemiringan rel peluncur ini antara 10 hingga 15 derajat. Angka ini tidak dipilih secara acak. Jika terlalu landai, kapal mungkin tidak akan bergerak atau berhenti di tengah jalan. Jika terlalu curam, kapal akan meluncur terlalu cepat dan menghantam air dengan gaya yang bisa menghancurkan lambung kapal itu sendiri. Di antara lambung kapal dan rel peluncur ini, ada pahlawan tak terlihat yang sangat krusial. Gesekan antara ribuan ton baja dan rel peluncur akan menghasilkan panas yang luar biasa. Tanpa pelumas yang tepat, panas gesekan ekstrim ini bisa melelehkan logam dan secara efektif mengelas kapal ke relnya, membuat kapal macet total. Oleh karena itu, penggunaan pelumas sintetis khusus sangat diperlukan. Pelumas ini dirancang untuk menahan tekanan ribuan ton dan panas tinggi, memastikan kapal meluncur mulus menuju air. Sekarang, mari kita bicara tentang momen pelepasan. Ada satu mekanisme kecil namun vital yang menahan seluruh beban raksasa ini sebelum detik-detik peluncuran. Alat ini disebut dock shore. Dalam istilah teknis, dock shore adalah pasak atau pengunci terakhir yang menahan beban gravitasi kapal agar tidak meluncur sebelum waktunya. Bayangkan sebuah pelatuk pistol raksasa, selama dock shore ini terpasang, kapal aman. Namun, begitu perintah peluncuran diberikan, dock shore dilepaskan, dan gravitasi mengambil alih sepenuhnya, tidak ada jalan kembali. Saat kapal mulai bergerak, ia meluncur semakin cepat. Dan inilah momen yang paling mendebarkan, saat kapal menghantam air. Ini bukan sekedar ceburan biasa. Kita berbicara tentang benturan fisik yang masif. Saat lambung kapal menyentuh permukaan air, terjadi transfer energi yang luar biasa. Air laut di sini berfungsi sebagai airbag raksasa. Melalui prinsip displacement atau berat benaman,
air dipindahkan secara paksa oleh volume kapal. Hambatan air ini menyerap energi jatuh kapal. Namun, jangan salah sangka. Meskipun air itu cair, pada kecepatan dan skala beban seperti ini, air bisa terasa sekeras beton. Beban kejut atau impact load yang diterima struktur kapal saat menyentuh air bisa mencapai 5G hingga 10G. Artinya, untuk sesaat, struktur kapal merasakan beban 5 hingga 10 kali lipat dari berat gravitasinya sendiri. Jika kapal itu berbobot 50,000 ton, maka tekanan sesaat yang terjadi saat dampak bisa mencapai hingga 500,000 gaya. Ini adalah angka yang sangat fantastis. Struktur kapal harus dirancang sedemikian rupa agar tidak remuk seketika saat menerima tamparan air sekuat itu. Disinilah kita masuk ke dalam ilmu material yang menakjubkan. Anda mungkin berpikir kapal terbuat dari baja yang kaku dan keras. Namun, dalam skala raksasa, baja sebenarnya memiliki sifat elastis. Para insinyur menggunakan prinsip yang disebut modulus Young atau modulus elastisitas. Ini adalah ukuran kemampuan material, dalam hal ini baja, untuk melengkung atau berubah bentuk secara elastis saat diberi beban dan kemudian kembali ke bentuk semula tanpa mengalami kerusakan permanen. Saat peluncuran terjadi, tubuh kapal mengalami fenomena yang disebut hogging dan sagging. Ini adalah istilah teknis untuk pelengkungan lambung kapal. Hogging terjadi ketika bagian tengah kapal terangkat atau tertahan, sementara ujung-ujungnya turun, membuat kapal melengkung ke atas seperti punggung babi. Sebaliknya, sagging adalah ketika bagian tengah kapal turun, sementara ujung-ujungnya tertahan, membuat kapal melengkung ke bawah seperti senyum. Selama peluncuran, karena distribusi beban yang tidak merata saat kapal meluncur dari darat ke air, kapal akan mengalami siklus hogging dan sagging ini secara ekstrim dalam hitungan detik. Jika perhitungan modulus Young dan struktur tulangan kapal tidak tepat, kapal bisa patah jadi dua, bahkan sebelum ia sempat mengapung sepenuhnya. Sekarang, mari kita bahas aspek yang paling visual dan paling membuat jantung berdebar, kemiringan kapal. Saat kapal masuk ke air dari samping, momentum akan mendorongnya miring menjauhi dermaga. Sudut kemiringan ini bisa sangat ekstrim, mencapai 45 derajat. Bagi mata orang awam, kapal yang miring 45 derajat terlihat seperti kapal yang sedang tenggelam atau akan terbalik. Namun bagi insinyur perkapalan, ini adalah batas yang sudah dihitung. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kapal itu kembali tegak dan tidak terus berguling hingga terbalik? Jawabannya ada pada satu titik teoritis yang disebut metacenter atau metacenter. Ini adalah konsep kunci dalam stabilitas kapal. Mari kita bedah ini pelan-pelan agar mudah dipahami. Setiap kapal memiliki dua titik penting, pusat gravitasi center of gravity G di mana seluruh berat kapal bertumpu ke bawah, dan pusat apung center of buoyancy B di mana gaya apung air bekerja mendorong ke atas. Saat kapal tegak lurus, kedua titik ini berada dalam satu garis vertikal. Namun, saat kapal miring, pusat apung B bergeser karena bentuk lambung kapal yang terendam air berubah. Jika kita menarik garis vertikal lurus ke atas dari pusat apung yang baru ini, garis tersebut akan memotong garis tengah kapal di sebuah titik. Titik potong itulah yang disebut metacenter M. Prinsip emasnya adalah, selama posisi metacenter M berada di atas pusat gravitasi G, kapal akan memiliki apa yang disebut restoring moment atau momen pemulih. Ini adalah gaya yang memaksa kapal untuk kembali tegak. Bayangkan sebuah ayunan bandul, selama titik tumpunya ada di atas beban, ia akan selalu kembali ke tengah. Dalam kasus kapal, metacenter bertindak seperti titik tumpu virtual tersebut. Untuk kapal tanker atau kargo berukuran 50,000 ton. Tinggi metacenter ini, jarak antara G dan M biasanya dijaga sekitar 1 hingga 2 meter. Meskipun terdengar kecil, jarak 1 hingga 2 meter ini adalah nyawa dari kapal tersebut. Jika metacenter jatuh di bawah pusat gravitasi, kapal akan kehilangan stabilitasnya dan terbalik, atau dalam istilah teknisnya, capsizing. Kekuatan yang mengembalikan kapal ke posisi tegak ini disebut stabilitas atau restoring force. Dalam peluncuran yang sukses, meskipun kapal miring hingga 45 derajat, restoring force akan bekerja dengan sangat kuat dan cepat. Waktu pemulihan posisi dari kemiringan 30 derajat biasanya terjadi sangat singkat, di bawah 10 detik. Jadi, pemandangan kapal yang miring hebat lalu membal-membal di air seperti mainan karet itu adalah bukti bahwa hukum fisika sedang bekerja dengan sempurna.
Kapal sedang mencari keseimbangannya kembali. Tentu saja, di era modern ini kita tidak hanya mengandalkan kertas dan pena untuk menghitung semua variabel mematikan ini. Teknologi telah membawa kita ke era digital twin. Sebelum sepotong baja pun dipotong di galangan, para insinyur telah membangun replika digital dari kapal tersebut di dalam komputer. Mereka melakukan simulasi peluncuran ribuan kali dengan berbagai skenario. Teknologi digital twin dan simulasi komputer memungkinkan teknisi memprediksi pergerakan kapal hingga skala milidetik sebelum peluncuran nyata. Mereka bisa melihat apa yang terjadi jika air pasang sedikit lebih tinggi, apa yang terjadi jika pelumas sedikit lebih licin, atau bagaimana jika kapal miring 1 derajat lebih tajam. Semua resiko dimitigasi di dunia maya sebelum diterapkan di dunia nyata. Ini mengurangi margin kesalahan hingga titik yang sangat minimal. Namun, sejarah mengajarkan kita untuk tidak pernah sombong. Meskipun perhitungan sudah canggih, kegagalan tetap bisa terjadi jika ada satu variabel yang luput. Mari kita lihat beberapa studi kasus yang menjadi pelajaran mahal bagi dunia maritim. Salah satu contoh paling tragis adalah peluncuran kapal Principessa Yolanda pada tahun 1907 di Italia. Kapal penumpang mewah ini diluncurkan dengan segala kemegahannya. Namun, ada kesalahan fatal dalam manajemen beban. Kapal tersebut diluncurkan dengan kondisi interior yang sudah terpasang penuh, termasuk dekorasi mewah yang berat di dek atas. Ini menyebabkan pusat gravitasi G kapal menjadi terlalu tinggi. Segera setelah menyentuh air, kapal miring dan karena pusat gravitasi berada di atas meta center, tidak ada restoring moment yang terbentuk. Kapal itu tidak pernah tegak kembali. Ia terus miring, air masuk melalui jendela-jendela yang terbuka, dan Principessa Yolanda tenggelam bahkan sebelum pelayaran perdananya. Contoh lain adalah insiden HMS Albion pada tahun 1898. Masalahnya bukan pada kapal itu sendiri, melainkan pada dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Gelombang besar atau tsunami mini yang dihasilkan oleh peluncuran kapal tersebut begitu dahsyat hingga meruntuhkan tribun penonton yang berada di tepi sungai. Ini mengingatkan kita bahwa energi yang dilepaskan saat peluncuran kapal sangatlah masif dan berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Dan yang lebih baru, kita bisa melihat kasus pada kapal perusak kelas Cheon milik Korea Utara di tahun 2025. Laporan menunjukkan adanya kegagalan peluncuran yang menyebabkan kerusakan lambung. Analisis menunjuk pada ketidaksejajaran alat transportasi peluncur atau slide rail. Jika rel peluncur tidak sejajar sempurna, beban kapal tidak terdistribusi rata. Ini bisa menyebabkan tekanan titik yang ekstrim, merobek lambung kapal atau membuat kapal tergelincir keluar jalur saat meluncur. Dari kegagalan-kegagalan inilah standar keselamatan modern dibentuk. Kita belajar bahwa perhitungan pusat gravitasi harus akurat hingga ke milimeter dan area peluncuran harus steril dari penonton dalam radius bahaya. Di samping semua ilmu fisika, matematika, dan teknologi canggih ini, ada satu sisi manusiawi yang tidak pernah hilang. Tradisi. Anda pasti sering melihat tradisi memecahkan botol sampahnya ke lambung kapal sesaat sebelum peluncuran. Di Indonesia, ini mungkin mirip dengan tradisi syukuran atau tolak bala saat kita memulai menempati rumah baru atau memulai proyek besar. Meskipun kita tahu bahwa memecahkan botol tidak memiliki pengaruh fisik apapun terhadap stabilitas kapal, botol pecah tidak akan mengubah posisi meta center atau memperkuat modulus yang baja, tradisi ini tetap dilakukan dengan khidmat. Ini adalah simbol keberuntungan dan harapan. Bagi para pelaut dan insinyur, laut adalah elemen yang penuh misteri dan kekuatan tak terduga. Perhitungan ilmiah yang ketat adalah wajib, tetapi doa dan harapan adalah pelengkap mental yang memberikan ketenangan. Jadi, botol sampahnya itu adalah jembatan antara dinginnya sains dan hangatnya harapan manusia. Jadi sahabat kucing, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari hari ini. Peluncuran kapal ke samping atau side launching adalah sebuah mahakarya teknik. Ia menggabungkan pemahaman mendalam tentang geografi sungai yang sempit, ilmu material yang memanfaatkan elastisitas baja, dan prinsip fisika fluida yang rumit. Kita belajar bahwa kemiringan 45 derajat yang tampak menakutkan itu sebenarnya adalah bukti keberhasilan perhitungan stabilitas. Kita tahu bahwa di balik benturan keras yang setara dengan 500,000,000,000,000,000,000,000,000 ton gaya, ada air yang berperan sebagai peredam kejut raksasa.
Kita juga memahami peran vital dari komponen kecil seperti dock shore dan konsep abstrak seperti meta center yang menjaga kapal tetap selamat. Setiap kali Anda melihat video peluncuran kapal yang dramatis itu, ingatlah bahwa Anda sedang menyaksikan ribuan jam kerja keras, perhitungan matematis yang rumit, dan simulasi komputer canggih yang bekerja bersamaan dalam hitungan detik. Kapal itu tidak sekadar jatuh, ia sedang melakukan atraksi fisika yang paling berani. Terima kasih telah menemani Kucing Menjelajah dalam perjalanan ke galangan kapal hari ini. Semoga wawasan tentang side launching ini membuat Anda semakin kagum pada kemampuan rekayasa manusia. Jangan lupa untuk terus bertanya, terus mencari tahu, dan sampai jumpa di petualangan ilmu pengetahuan berikutnya. Tetaplah penasaran. Sekarang mari kita perdalam sedikit lagi tentang satu aspek yang sering disalahpahami, peran air sebagai airbag. Banyak orang berpikir bahwa air itu lunak. Tapi coba Anda pukul permukaan air dengan telapak tangan terbuka sekuat tenaga. Sakit bukan? Itu baru tangan. Bayangkan lambung kapal seluas lapangan bola menghantam air dengan kecepatan tinggi. Fenomena ini berkaitan dengan inkompresibilitas air. Air tidak bisa dimampatkan dengan mudah. Ketika kapal menghantam air saat side launching, air tidak punya waktu untuk minggir atau berpindah secara instan. Inilah yang menciptakan gaya reaksi yang sangat besar yang kita sebut tadi mencapai 5G hingga 10G. Namun, justru sifat inilah yang dimanfaatkan. Karena air melawan balik, ia memperlambat jatuhnya kapal secara drastis dalam jarak yang sangat pendek. Jika kapal dijatuhkan ke kolam busa, mungkin ia akan tenggelam terlalu dalam dan menghantam dasar sungai. Kekerasan air atau viskositas dan densitasnya justru adalah jaring pengaman yang menahan kapal agar tidak menabrak dasar sungai yang dangkal. Ini adalah keseimbangan yang sangat halus antara cukup keras untuk menahan dan cukup lunak untuk tidak menghancurkan. Dan bicara soal menahan, mari kita kembali ke dock shore. Saya ingin Anda benar-benar memvisualisasikan betapa krusialnya alat ini. Bayangkan sebuah kapal seberat 50 militon yang sudah dimiringkan di atas rel licin. Gaya gravitasi menariknya ke bawah dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Satu-satunya hal yang mencegahnya meluncur adalah pasak mekanis ini. Tekanan pada dock shore sebelum dilepas adalah momen dengan tegangan tertinggi dalam seluruh proses persiapan. Jika dock shore gagal atau patah sebelum waktunya, kapal bisa meluncur tanpa kendali, melindas pekerja, atau meluncur miring yang menyebabkan bencana. Karena itulah, mekanisme pelepasan dock shore seringkali menjadi seremoni tersendiri, tombol yang ditekan dengan penuh ketegangan. Lalu, bagaimana dengan digital twin yang kita singgung tadi? Di masa lalu, insinyur menggunakan model fisik skala kecil di kolam buatan untuk menguji peluncuran. Itu memakan waktu dan biaya. Dengan digital twin, mereka menciptakan kembaran virtual kapal. Mereka bisa mensimulasikan kondisi ekstrim yang tidak mungkin diuji di dunia nyata. Misalnya, bagaimana jika angin bertiup kencang dari samping saat peluncuran? Bagaimana jika dasar sungai mengalami pendangkalan tiba-tiba? Komputer menghitung jutaan variabel fluida dinamis untuk memastikan bahwa saat hari H tiba, tidak ada kejutan. Kejutan adalah musuh terbesar dalam teknik perkapalan. Kita juga harus mengapresiasi material baja kapal lebih dalam. Ingat hogging dan sagging? Bayangkan kapal itu seperti penggaris plastik panjang. Jika Anda pegang kedua ujungnya dan tekan tengahnya, ia melengkung. Kapal mengalami ini. Saat ujung kapal masuk air, bagian tengah masih di darat. Saat tengah kapal masuk air, ujung lainnya mungkin terangkat. Baja kapal harus memiliki kualitas modulus Young yang spesifik agar bisa melar dan mengerut dalam skala mikro tanpa mengalami kelelahan logam atau metal fatigue. Jika bajanya terlalu kaku, ia akan retak. Jika terlalu lembek, ia akan bengkok permanen. Insinyur metalurgi bekerja keras menciptakan paduan baja yang tepat untuk menahan siksaan peluncuran ini. Terakhir, mari kita renungkan kembali tentang meta center. Konsep ini tidak hanya berlaku saat peluncuran, tapi sepanjang hidup kapal. Setiap kali Anda naik feri dan merasakan kapal bergoyang di ombak lalu kembali tegak, itu adalah meta center yang sedang bekerja. Saat peluncuran side launching, ujian terhadap posisi meta center ini adalah yang paling ekstrim yang akan pernah dialami kapal. Jika kapal lulus ujian peluncuran 45 derajat ini, maka bisa dipastikan kapal tersebut sangat aman untuk menghadapi badai di lautan lepas. Jadi, peluncuran ke samping ini juga berfungsi sebagai uji coba stres perdana bagi stabilitas kapal. Sungguh luar biasa bukan? Di balik deburan air yang spektakuler, tersimpan harmoni antara fisika,
matematika, dan keberanian manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat kucing.